sedang berada di rumah dinas Gubernur Jatilan. Mau menghadap beliaunya. Kita mau kemana Pak Budi? Ada kan tempatnya Julius. Siap. Siap. Kenapa kok kita ke sana? Mau cari apa itu? Data-data itu. Siap, karena banyak yang minta, Iya. banyak yang request. Iya. Semangat. Semangat. Udah sampai kita. Tapi Julius S titik W. Julius ada. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Petualang Jatilan. Di babak yang ke-15 ini kita spesial berkunjung di kediaman Mas Julius Kentus. Salah satu pengendang idola saya sejak kecil, salah satu sosok yang menjadi saya semakin semangat dalam meniti karir dan belajar di seni Jatilan. Apa kabar Mas Julius? Alhamdulillah sehat. Salam sejahtera. Salam sejahtera ya. Amin. Oke, kita tetap ditemani oleh Gubernur Jatilan Pak Budi Wijaya yang tidak mau dilantik sampai kapanpun. Oke, langsung saja Mas Julius itu senangnya dipanggil apa Mas? Saya Mas Yudi. Mas Iya Mas Yudi. Mas Yudi kadang Tapi banyak kalau sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan. Mas Yudi itu hanya di kampung itu Mas Yudi. Tapi lama kelamaan pada tahu kalau saya Julius. Cari Mas Julius. Julius ya. Oh. embel-embel belakangnya gelarnya Mas. Oh, saya SW. Itu sarjana Wiyogo. Pak Budi ini embel-embelnya banyak Mas. Apa? Sarjana hiburan. Oke, sekedar yang saya tahu adalah Mas Julius ini sosok pengendang yang sangat luar biasa, idola remaja pada masanya. Nah ini, saya pengen tahu nih latar belakang panjenengan di bidang seni Mas. Ini, Terima kasih. apakah panjenengan itu memang lulusan sekolah seni? Wah, Apakah bagaimana? Apakah terlahir dari keluarga seniman atau gimana Mas? ayah saya itu ya lumrah lah seperti ayah ya biasa karena pong desa orang kampung itu bertani, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi simbah-simbah saya ya sama, tapi ada suatu kegiatan di rumah di kampung itu namanya dulu Santisworo, selawatan. Oh, selawatan. Paguyuban berarti. Paguyuban. Rombongan. Lalu saya kecil itu sering diajak bapak saya untuk, tapi nyuwun ngapunten ya, minta maaf, seninya selawatan itu yang Kristiani. Oh, nggih. Kalau simbah saya yang Islami. Oh. Tapi karena saya penganut Nasrani, ya saya ikut yang di Nasrani. Ya. Saya kelas 4 sudah berlatih gendang. Lalu cita-cita saya sekolah pengen yang ada ekstra karawitannya. dari SD itu ada yang karawitan. Saya masuk di Pangudi Luhur Moyudan. Sekitar tahun berapa nih Mas? 90-an ya. Ya 90-an lah. Wah, kita tutul banget. Makanya 90-an. Maksudnya 99,9. Hampir 2000. Kayak tak persen. Nah itu, lalu saya ikut di ekstra karawitan. Gurunya dulu Pak Waris. Lalu saya ikut kelas 1 pengendang terbaik setingkat tingkat kabupaten, tingkat kabupaten di kabupaten tingkat SMP. Lalu kelas 2 sama sampai akhirnya itu 97 saya dapat piagam penghargaan seniman muda. Jadi dulu kan ada Pak Dalang Cilik, ada itu dapat di Kepatihan.
Jadi itu seniman muda secara umum. Umum, Atau umum. apa di salah satu bidang? Umum. Oke. Jadi dengan umur sekian, tadi tingkat SMP saya. Ya. Nah, itu baru sama Mas Nanang dulu, Mas Nanangnya Mbah Jar dulu, dengan wayang kancil, nah itu Wayang sama dengan saya. Ketemuin nanti ya. Setelah itu, lalu saya pengen cita-cita untuk sekolah di SMKI, Sama. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Lebih itu SMKI, wah tak boleh. Pulau Putra, wah kan aku desa. Tapi disupport sama keluarga, Mas. Support. Lalu saya daftarkan. Kalau itu 98 saya. Heeh. Tahun 98 saya masuk di SMKI. Tahu nggak nomor bukan udah nomor urut Heeh. pendaftaran berapa? Berapa? 001. Tiga dele. Saya kemarin teh. Mas terus tes pertama ngopo mbiyen, Mas? Nah, itu kan saya nggak kenal sama apa ya? Seniman-seniman pengrawit itu saya nggak kenal. Pokoknya intinya aku pengen sekolah di SMKI, saya pengen belajar di SMKI. SMKI itu apa? Aku juga nggak ngerti. Lah, Saya nggak tahu. itu rekomendasi dari siapa sebelumnya, Mas? Itu dari guru saya. SMKI itu alamatnya kono kayak. Saya goleki. Sampai sana aku malah lupa dulu itu sama siapa gitu, saya lupa itu. Neng dulu bis apa diterke ya malah hal Intinya mandiri. Intinya mandiri ya. Karena daftar 01, ambil jurusan Karawitan. Tesnya itu dibawa ke ruang gamelan, di ruang gamelan, ditakoni gurune, "Kon nabuh apa di sana ngendang." Geleleng. Heeh, ngendang. Geleleng. Wis, ya ngendang. Ngendang apa? Ngendang lantaran ladrang gitu. Wis geleleng dhewe, Mas. Itu setelah itu nunggu ada tes wawancara. Akhirnya saya diterima di SMKI. Masuk di SMKI. Jebulno sekolah SMKI itu jurusan Karawitan ki ora mung jurusan kendang tok kan. Kowe Terus iku wis guru kendang tok ngono kuwi. kecelek apa malah seneng niku, Mas? Lah kaget saya. Kaget. Dia ngono kabeh kudu iso. Kabeh instrumen Karawitan harus bisa. Saya berusaha ini sampai akhirnya saya hanya bertahan 1 tahun. Jadi dulu saya catur bulan pertama, kedua, ketiga itu ujian catur bulan ketiga saya nggak ikut. Piye? Nakal. Embuh ya. Itu akhirnya saya ngomong saya mau Hilaf, saya mau keluar pindah jurusan ya gitu sama orang tua saya. Lu piye toh kan gitu ya. Akhirnya saya lalu berhenti 1 tahun. Berhenti 1 tahun melanang buana ke sana sini ya saya berkesenian. Tetap saya berkesenian di situ. Di lingkup wilayah dimanapun. Di bidang seni tradisi. Wes. Ya, Oke, di bidang seni ini tradisi. kita akan kulik nih. Nah, setelah itu saya ambil jurusan pindah di jurusan tari. Motivasinya. Nah, biyen elek Pak biyen. Nah, gitu. Cewek. Dulu ya nakal lah. Kuwi. Nah, itu ora sekolah SMKI banyak ceweknya lah. Nah, gitu. Nah, sampai akhirnya saya pindah di jurusan tari aku ya belajar sedikit-sedikit. Nah, sampai akhirnya saya masuk di tari angkatan saya di kelas 3, saya di kelas 1 tapi jurusan tari. Nah, setelah itu belajar tari dilalah kok luwes gitu. Kok luwes. Jadi kalau tari itu dapat iringan karawitan, tapi karawitan tari, bukan karawitan murni. Karawitan jurusan karawitan murni. Nah, itu ada pelajaran karawitan, tapi gurunya manggil saya, ya aku kan mulang kanca-kancane. Wow. Ning gajine sing napa gurune. Jenenge wis sedekah. Ganjarane sesuk. Setelah itu akhirnya sampai saya lulus. Nah, lulus TA-nya juga saya tetap dilelan nilainya juga lumayan mengagumkan. Nek teman seangkatan seniman sekarang sinten Mas? Seangkatan sing tari. Angkatan tari saya Mas Mamuk di Rias. Berarti satu angkatan Mas Tari. Mbak Tire yang sekarang di Angkringan. Mbak Tire itu angkatan saya. Mariono itu angkatan karawitan saya. Mbak Neti sindennya Mas Sino, Mbak Wahyu sindennya Mas Sino angkatan saya karawitan. Mas Agung Israwah Goso
Ini Oke, berarti angkatan jenengan mayoritas menjadi seniman yang cukup ternama lah Iya. juga panjenengan. Mas, kalau passion nih ketika dimilih tari apa karawitan? saya semuanya tak makan. Wah. Kalian tuh. Tapi passion nih, maksudku passionku lu yang iki gitu. Oh, saya tari dari karawitan. Karawitan dan tari. Ya, oh, dari karawitan dikit karawitan. Tari karawitan dan tari dan karawitan. Oke nih, setelah lulus SMA, perjalanan apa nih yang mungkin mau diinfokan ke teman-teman semua, ke pecinta channel saya semua untuk menjadi sebuah motivasi? Saya Mas Yuli. itu kan ada jenjang 1 tahun itu saya melarang buana itu. Wah. Itu tapi dari SMP itu saya sudah di seni tradisi, terutama seni jadilan. Oh, tradisi jadilan. Jadilan di kampung saya ada jadilan, tapi jadilan klasik. Kalau sekarang namanya pungdil. Jowo. Jowo, jadilan Jowo. Ada gubernurnya ini. Itu jadilan. Nah itu saya ikut saya ya apa ya dulu cuma ndelok ke ngendangi piye to, joget piye to. Tapi saya belum berani untuk terjun. Gitu. Lama-kelamaan mengadakan yang kreasi. Oh. Kreasi ya. Setelah itu kreasi dibentuk kreasi. Saya juga nggak tahu kok saya ditunjuk kon gawe iringan, kon gawe gerakan, just tak gawe sak-isaku itu. Pada waktu saya SMP. Tahun berapa itu ya? 9495. Oh iya. 9495. Nah, ini SMP Mas, kelas 1. yang mau saya tanyakan nih. Saya nggak katakan mayoritas, tapi ada beberapa yang ketika sudah berprestasi di bidang kendang misalkan atau sekolah di SMKI, itu mau terjun di jadilan itu kayak downgrade gitu loh, Mas. Kayak wah nih jadilan kayak gitu. Kalau jenengan dulu memang seneng atau ada tuntutan dari lingkungan, Mas, untuk terjun di jadilan ini? Kalau saya justru dari seni tradisi dulu, seni tradisi. Berangkatnya dari seni tradisi. Seni tradisi, lalu saya belajar di karawitan. SMKI itu belajar karawitan sepenuhnya, karawitan murni itu seperti apa ya sekolah nang SMKI. Tapi nek sekolah di SMKI TM Gur Seko Jadilan, pengen memperdalam di Jadilan, di SMKI nggak ada jurusan Jadilan. Nanti salah kaprah. Iya. Berbicara mengenai jadilan, berarti cinta dengan jadilan. Mas? Cinta banget. Nah, saya. Sudut pandang Mas Julius Kentus mengenai jadilan. Secinta apa terhadap jadilan? Dan bagaimana Anda mengolah jadilan dengan gaya Anda selama berkarir sampai saat ini, Mas? Nah, itu. Nah, banyak banget ini. Di mana saya itu dilahirkan di kota tercinta di Jakarta. Cinta angkat atau ngayuk Jakarta. Iya. Tradisi ya saya angkat ya. Jogja. Tetap Yogyakarta. Tarinya tetap Yogyakarta, iringannya tetap Yogyakarta. Walaupun nanti karena saya kemas misalnya garapan saya itu banyak garapan saya. Lalu ada sing istilahnya rasane Banyuwangi, rasane Sunda itu Banyumasan seperti itu. Karena tahun apa ya anak muda untuk mengangkat seni tradisi supaya nih tertarik anak muda tertarik. Pemanis. Betul. Gitu. Jadi istilahnya untuk aneh bosen hanya seperti itu. Tapi rasane ngayujo tetap ono. Nggih. Rohnya. Ngayujannya pasti ada. Biasanya kalau saya tetap tariannya tetap ngayujan lah. Gitu. Lalu kan wis dadi wis nek carane wong kulon ku mendem. Ayo mendem. Nira jenengan beda. Nganu nih mendem bedoan ya. Dari mendem itu wis ono mlayu ngulon dari Sabang sampai Merauke saya angkat semua. Gitu. Lalu karakter garapan saya itu pasti pada tahu. Jadi misalnya dari garapannya kaya ngono kae garapannya Mas Yudi. Aku ya langganan. Garapannya Mas Yudi, garapannya Mas Julius. Seperti itu pasti ya. Dulu saya belajar itu bertahun-tahun untuk Prosesnya ya, Mas. Heeh. Tadi kaya ngopo goleki ciri khas saya itu seperti apa. Ciri khas saya supaya jati diri, mencari jati diri. Ciri khas itu ya benar-benar memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, cuma saya pesen untuk pandemi channelnya Mas, saya ya petualang jadilan, penonton petualang jadilan. Nah, petualang jadilan ya. Banyak anak-anak yang pengen sekolah di SMKI. Tapi
jangan salah paham, di SMK itu misalkan Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Sekolah Menengah Karawitan bukan hanya karawitan tok, tapi rawit itu rasa yang diolah di sana itu adalah rasa. Bukan secara fisiknya gamelan, Bukan. tapi Nek mau belajar di sana tari yo. Nek mau karawitan yo karawitan murni, teater, pedalangan. Nek misalkan pecinta jadilan, silahkan tetap nanti nambahin nang jobo di luar. Gitu loh. Jadi ojo aku pengen kaya Mas Julius ngendang kaya jadilan. Di sana nggak ada ekstra jadilan, nggak ada, tetap karawitan murni. Tapi nanti di sana belajar tenanan, yakin di sana karawitan, garap jadilan pasti. Gitu. Tapi ojo istilahnya juk, wah aku nang SMKI aku garap jadilan ra gelem. Nah, jadilan itu termasuk kesenian ndak? Ya, Mas, Jadilan itu termasuk kesenian ndak? Iya. Kesenian kerakyatan. Justru Kesenian kerakyatan yang kita naikkan. Justru tugas kita ya, Mas. Betul. Kita sebagai delegasi Gitu. ya, Mas. Betul. Ya. Kesadaran kita. Iya toh. Gitu. Lalu anak muda sekarang kan istilahnya banyak pecinta jadilan sing. Nah, ini pesan buat para penggarap piringan, komposer, lalu koreografer. Tapi saya bukan guru, tapi sharing kita bareng-bareng lah. Misalkan membuat gerakan atau komposer atau koreografer itu sekalian sama kostumnya. Jadi nek tariane iki temane koyo ngene, ya tak pikirke kostume Nyawit. Oh, aku temaku iki yo selaras dengan kostumnya. Misalnya, Kostum selaras dengan temanya itu. ojo alus kok sorengan ngono. Seperti Mas Julius Mas ya. Itu ya, itu Iya. karya saya Iya. termasuk di Inceling, Iya. termasuk di Pakai enceling. keprajuritan ada yang pakai tameng, saya pakai tameng. Termasuk Pakai trendsetter loh itu. Itu. Tameng itu terus dipakai di mana-mana. itu lalu saya pakai suling bergodo. Bergodo. Oh iya. Itu. Mau kurdo. Lalu pong, Iya. jedek tadi seperti kirap itu. Iya. Nama saya lalu inceling itu jarane jarang beluk. Lalu itu dari Jawa Timur. Lalu yang ada itu di Jogja itu adalah Kulon Progo. Daerah Kulon Progo. Itu daerah pegunungan sana. Kalau di sini nggak ada inceling. Di sini anone meng fungdil. Ya. Dengan Jawa. Karena enceling Itu. Tapi di sana bedanya adalah kostum dan titiane adalah jarane. Nah, Kalau enceling itu belum belu, ya. gulune dawa, Nah. lalu seragam kostumnya itu katok sekian, nganggo lengan panjang, karo jahit, nganggo topi, tapi topinya itu Kemasan deh. kalau angguk kan bulat. Yo ada Nah itu. kayak Meh podo angguk tapi tetap beda. Lebih detail ya, Mas. Kalau angguk kan solawatan Iya, ya, Pak. iya. Nah, solawatan. Tapi kalau enceling itu tetap jadilan. ya ada lanjurnya itu tapi Nah, tetap ada. Sebenarnya karya-karya Mas Julius itu sangat banyak yang ada di YouTube. Kalian bisa searching. Dan gini Mas, mengenai sebuah karya, di antara banyaknya karyanya Mas Julius di bidang jadilan, itu pasti ada salah satu yang mungkin sangat Mas Julius menggarap itu sangat puas, sangat senang. Tentunya sesuatu yang seperti itu bukan berarti sesuatu yang sangat berat digarap dan lain-lain. Tapi kadang ada sebuah karya sederhana tapi menurut Mas Julius iki kayak gitu. Ada nggak Mas? Dan itu karya yang dengan karakter atau genre seperti apa? murninya Mas Yudi Atau ya. konsep seperti apa nih? Nah, saya gini, saya seniman murni, jadi siapa yang membutuhkan saya tetap siap selagi saya slow. Jadi misalkan ada paguyuban yang membutuhkan saya garap totalitas. Jadi misalkan Mas Jatilan A, saya garap. Itu berarti ciri khasnya, oh nah itu Mas Julius ya. Lalu kelompok paguyuban B, tak garap. Oh garapannya, iya semua dong Mas Julius itu garap ciri khas itu. Tapi beda, kadang-kadang itu beda. Nek pas saya itu lagi memang mood garape corak seperti wayang kulit, ya tak garap kayak wayang kulit. Ada yang budalannya, ada rampokannya seperti itu. Tak garap 3/4, masih tak garap 3/4. Tapi karya saya itu ya aslinya bukan di Jatilan yang kedananku itu aslinya itu
didangdutke iso, dijazz iso, diapa-apake iso, tapi karena buminya di Jatilan ya lalu terkenal di Jatilan. Oh, lagu Kedanan kuwi itu. Kedanan kuwe. Biasanya Mas Yogi ya, Mas Yudi itu kalau ngendangi Jatilan itu tuh tinggal sindennya. Pas sindennya itu sinden yang itu tuh yo dituruti. Sindennya itu yo kayaknya kayak gitu ya Mas Yudi ya. Ya. Biasanya kayak gitu Mas Yudi saya Luar biasa ya. ya. Berarti Ya. tembang Kedanan kuwi Ya, Mas original Yudi. karya Mas Yudi. Wah, Gitu. iya. Aku lagi ngerti. Di sini pada habis lebaran Dan itu salah satu karya yang kayak mengesankan ya Mas Yudi. Iya. tahun 2014. Sederhana toh Ya, Mas Yudi sederhana tapi di sini. Iya. Jadi- Itu Kedanan kuwe itu Di sini. Tapi Di sini. penabuhnya itu masih saudara Iya. Mas Lukman Kemper. Sak Brayat. Sak Brayat Oke, itu. jangan kowe itu dulu ya suruh nyanyi kuncung. Saya masih ingat di sini mainnya. Di tempat itu Mas ya. Habis lebaran tuh. Nah, Pertama ini itu. masih di seputar Jatilan. Ada lagi mboten Mas yang mau disampaikan atau berbagi pengalaman dengan junior-junior tentunya. Tetap berkarya terus dan lestarikan seni budaya khususnya Jatilan. Tapi ojo aduh nek misalkan arep garap ojo kadoan, Iya. nek munggah ojo kemunggahan, nek medun ojo kemedunan, ning standar aja, ning kepenak. Nah, Siap, dilihat kepenak, dirungokke kepenak, Ya. dirasake kepenak. siap. Itu ciri khas Mas Yudi kayak gitu. Mengenai prestasi Mas. Mesti Mas meni Mas lali Mas saya dihitung gitu. Tapi ada nggak yang paling berkesan prestasi garap sebuah karya secara umum nggak apa-apa? Umum ya, saya basic tetap seniman, tapi saya tidak pelit untuk membagikan ilmu kepada anak saya. Saya pengajar di sebuah SD, di sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama sama sekolah menengah tingkat atas. Luar biasa. Ya. Oke. Nah, Itu kita- di bidang seni budaya. Saya di bidang seni budaya, tapi karawitannya ya, karawitan. Nek gurune tari ora mangkat tak mulang ya. Nah, itu mungkin yang teman-teman semua belum tahu. Sosok Mas Julius di luar terkenal dia yang nek zaman saiki fuckboy. Nah, bahasa saiki fuckboy. Ternyata di sisi lainnya adalah beliau adalah sosok pengajar akademisi di institusi pemerintah ya Mas, di SD, SMP, SMA, di swasta ya. Swastanya. Swasta ya. SD negeri. Negeri ada negeri ada swasta Ada ya. negeri, ada Pokoknya luar biasa sekali. Mas Julius, kami rindu karya jenengan nih di Jatilan. Saya menyampaikan nih aspirasi dari teman-teman semua. Saya melinting lu Bang, nek melinting karya. Tenang, Mas. Mas. Kami merindukan. Kapan Mas? Wah, ini. Dan karya seperti apa? Gebrakan baru yang akan ditampilkan seperti apa? Monggo Mas Julius. Nih. Request Saya- kalian nih, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan like, komen. Ini sing wanita kan ngaku. Betul langsung. Itu kita pendamping ya. Gubernur. Sampai akhirnya saya punya karya dua untuk lagu. Karya saya dua. Besok semoga kita memohon semuanya, semoga untuk apa ya, COVID ini segera hilanglah dari muka bumi ini, yang jelas. Muka bumi mau saya. Usir ya, corona ya. Dunia. Dunia gitu, Usir, sak Pak. dunia. Itu. Saya pengen ngangkat karya tentang keprihatinan. Itu. Karya keprihatinan selama pandemi COVID ini saya karyakan di sebuah seni tradisi khususnya di Jatilan. Berarti rangkuman dari sebuah keresahan selama 1 tahun dan Betul. mungkin akan berlangsung kapan ini. Betul, nggak tahu, besok tunggu. Berarti diam-diam mengumpulkan sebuah materi gitu. Hati-hati. Betul. Berarti saya bar pandemi begitu ono festival. Nah, open booking, open BO. Biasanya tau tak jual lagu kayak aku dangke no. Bener. Dulu lagu itu terlalu cinta tuh ini yang menemukan. Sudah terpendam itu. Legend ya, Pak. Bener ya, ini sudah Kado terpendam. Purno itu kan karya Mbah Lato Sabdo. Itu kan banyak untuk di Karawitan, untuk dicampur sari, tapi di Jatilan kan jarang tahu itu. Lalu Pak Budi tak suruh ke rumah. Belajar sini yang bawa ke kota segini aku di jam segini Mas ya. Tak akan tulis dewe, soalnya tulisanku cilik-cilik. Mas Yogi ya, tulis dewe kan gede-gede, bumulio. Jatuh cinta apa itu? Tapi memang nih tidak bisa dipungkiri Pak, memang apa yang panjenengan dan Mas Julius suguhkan di Jatilan itu terus menjadi sebuah apa ya Mas,
sebuah kaya nek ra ngono iku ora jadilan seperti itu. Iya. Saya merasakan seperti itu sebagai apa ya, salah satu pelaku seni jadilan generasi baru tuh merasakan seperti itu. Saya Nah. tetap berbarometer pada apa yang keberhasilan panjenengan dan Cuma gini, gini loh, saya minta maaf ya jelas. Karya saya banyak dipakai banyak orang, Iya. terutama di Jatilan karena Mas Julius Tulus itu terkenalnya di Jatilan. Kalau di karya liane karena saya hanya berapa persen di karya liane. fokus di jadilan. Di Jatilan. Tapi yo enggak liane yo sidik-sidik. Campur sari kan juga Mas, ada. Ya campur sidik-sidik sari. lah, sidik-sidik bisa. Tapi karya saya banyak dipakai, tapi saya nggak apa ya, Nggak marah gitu aja lah. istilahnya Mempermasalahkan. monggo, Mempermasalahkan, gitu. ya. Saya monggo. Iya. Ada sing Mas Julius karyanya jenengan saya pakai monggo. Ada yang tidak ngomong ya juga saya nggak apa-apa. Malah justru teman-teman bu yo ini jangan. Ndak, berarti nek sapa sing nganggo karyaku, berarti karyaku apik. Iya. Keberhasilan. Bukan apik lah. Berarti karyanya iso dinikmati. Ya, Nek menginspirasi apik itu, orang. oh, ojo, bukan Bermanfaat karya- lah. Bermanfaat bagi orang lain, ojo untuk karyaku apik gitu. Bermanfaat, Oh, bermanfaat. bermanfaat bagi Bermanfaat. orang lain gitu. Tapi Perlukan. heeh. Tapi kalau misalkan yo ono sing misalkan permasalahkan itu bukan dari saya pribadi, itu dari teman-teman. Rekan-rekan yang Rasa bagi ruwok nih. Nanti karya aku apa ngomong saya li Oh, bangga, Mas, ya? Saya bangga. Iya. Karya saya dipakai bangga. Tapi Asalkan satu, misalkan ada karya tari seperti ini lalu karya saya nek dipleke, nah itu mohon izin. lah nek dipleke gitu. Tapi nek mau diambil petil-petil monggo salah. Tapi nek ngasih plek itu ya itu sebuah karya. Nek Iya. plek. Iya. Caket itu kan jangan plek. Caket itu jangan plek tapi Dikembangkan lah. dikembangkan sendiri. Oh, Mas Julius kan garape koyo ngono kan dikembangkan dewi. Jadi memakai karya boleh yang pertama izin, yang Izin. kedua digarap yang bagus lah. Nah, diapresiasi Betul. lah, diimbangi. Oh, yang jelas itu izin. Izin, Lebih bagus tetap izin. Memakai karya siapapun izin. Itu lalu. Ya izinnya harus lewat WA, harus ketemu monggo. Lalu nanti dikembangkan Sendiri. Dan ojo ngasih lali. Karyanya tetap rasa ngayuk Jakarta. Ada kok saudara yang pakai karya ini. Yang bagus saya sendiri. Ya. Banyak. Ada. Banyak. Ya. Ya, Nah, memang. tapi saya ngerti kok ini harapannya Mas Gibran. Berarti memang karya yang bisa apa ya, berpengaruh ke masyarakat ya Mas. Berarti Kalau- kepuasan tersendiri lah. Kalau tentang prestasi di Jadilan itu festival Jadilan, Jadilan itu ya juara 2, juara Ya jadilan 3. saya juga juara. Kan Tingkat DIY itu juara 2. Langganan tuh. Itu cuma nganu kok adu sumber daya. oh, Cuma iya. itu tok. Yang kemarin itu nomor berapa? Di kelompok Progo itu. Ya di keluar Progo itu harapan Harapan? 1. Temboro itu. Heeh, Nah. harapan 1 berarti juara 4 ya? Oh ya, gini Mas Julius. Jadi metode panjenengan dalam penggarapan nih, kapasitas kemampuan penari itu berpengaruh berapa persen dari keberhasilan karya panjenengan nih? Misalnya neng omah gambar, wah tak gue gini. Tekan lokasi penari nih, Betul. Amet sewu gitu. Betul. Nah, Bener. saya biasanya planning A, planning B, planning C. C. Itu. Planning A misalkan saya sudah punya angan-angan tak garap koyo ngene iki. Lalu ketemu. Tapi saya ketemu dulu lalu tak delok jogetane dhek. Biasanya joget seperti apa? Aku duwe bayangan ngono kuwi toko-toko langsung tak wehke. Dia Mutah-mutah. Nah, gitu seperti itu. Nanti tak delok dulu. Oh, berarti saya ke planning B. Oh, nek misalnya wah berarti tak planning A nyandak. Kan gitu. Saya tetap delok SDM-nya anak tersebut. Gitu. Lalu misalnya presentasi saya keberhasilan itu tetap 99,9%. Jadi karya sebagus apapun, tapi SDM-nya itu memang tidak apa ya istilahnya tidak mendukung yo sami mawon sama juga. Iya, Mas. Gitu betul, tapi anggere sabar. Ayo iku ki. Nah, sabar iki mau sing Alon-alon tapi tahap demi tahap. Ora langsung teko-teko langsung diwehi kaya ngene iki, tapi alon-alon. Kok sesuai anak itu bakalan yang penting satu, tanggung jawab dan gelem sinau. Nah, wis ngono. Saya begini teman-teman, saya tuh beberapa kali mengikuti prosesnya Mas Julius nih dalam mengajar.
metode militer nih. Dibalik yang lemah-lemah guyang-guyang kayak gini, wah nek ngajar ya aja takon. Itu saya sering bareng latihan bareng. Tapi ngene apa Pak Julius memang nek musim festival ya Pak, arep ngubungi wae oke Pak wis pun ya Mas pun. Makanya ini sudah dikasih clue selama pandemi ini ada materi yang dikumpulkan nih. Wani piro Lur? Gampang itu. Oke, ada lagi Mas yang mau disampaikan. Ini kan sifatnya berbagi pengalaman nih Mas. Karena mumpung saya ketemu Mas Julius nih yang menurut saya adalah seniman murni, seniman tradisi ya Mas ya, yang mungkin ilmunya ini bisa sangat bermanfaat untuk kalian semua, terutama bagi saya secara pribadi. Monggo Mas mau berbagi pengalaman tentang apa lagi nih? Yang jelas ojo isin. Nek misalkan sudah menggeluti di seni tradisi khususnya jadilan, ojo isin misalkan aku dah jadilan tapi gini saya banyak omongan, banyak pesenan. Jadi jadilan tapi saya garap enceling itu mengangkat enceling, kesenian kerakyatan jadilan enceling atau pegal lumping enceling itu karena saya lihat bahwa jadilan enceling itu sudah mulai punah, sudah mulai arep hilang. Lalu saya angkat enceling itu tapi saya kemas, saya modern gitu loh, modern. Kostumnya tak garap, tariannya digarap, iringannya digarap, mainnya cah nom-nom do seneng. Oke, mengenai pembatasan pentas sehingga muncul keresahan, toko lah buka, pasar lah buka, supermarket lah buka, proyek oleh berjalan gitu. Tapi kok seniman orang oleh pentas, itu menurut panjenengan gimana Mas? Aslinya gini nih, saya tetap satu, saya ikut anjuran pemerintah. Itu satu. Yang kedua, misalkan seniman tidak boleh pentas itu ya menurut saya pribadi itu kayaknya kurang pas. Tetap boleh pentas tapi dibatasi. Itu misalkan yang pentas itu kalau seni jadilan itu ya anggotanya 50, ya misalkan hanya satu bapak atau dua bapak. Penonton tetap dibatasi. Kalau penonton dibatasi tetap. Ojo langsung terus ra oleh. Waduh, nek meni ora oleh ngono ya pangane wong seniman. Iya. Nek seperti saya itu yuk arep mangan opo. Wah, tapi enggak deh Mas Julius itu proyeknya banyak. Tenang Nur, pokoknya mantep. Ini sesi terakhir nih Mas, mungkin ada yang masih mau disampaikan. Banyak hal artinya, tapi yang jelas saya pesan untuk seniman-seniman muda. Bagi seniman-seniman muda, satu, rasa isin tadi, rasa isin dan jangan istilahnya ojo wedi ngomong, ojo wedi takon, ojo wedi takon. Lalu dampak COVID-nya sekarang ini untuk seniman bisanya berkarya di rumah. Lalu monggo kita bareng-bareng untuk melestarikan seni tradisi khususnya seni jadilan. Oke, mantap. Ke Pak Budi Wijaya, Gubernur Jadilan. Sosok Mas Julius Kentus, Mas Yudi di mata panjenengan, Pak. Sosok Mas Yudi ini seperti apa? Saya, Nggih. Mas Yudi itu walaupun ini Mas, saya itu yang seniornya ya, tapi dia sering membimbing saya. Itu cara nyanyi gini Pak, cara ngambil lagu gini, mana diiring musik intro kayak gini, itu sering ngajari saya kayak gitu. Sering menasihati saya itu. Saya salut dengan Mas Yudi, walaupun tua saya, tapi saya menghormati beliau. Karya beliau saya hormati. Terus saya dikasih lagu, ini lagu bagus, kamu yang nyanyikan musik Korda. Oh iya, contohnya banyak itu, banyak sekali. Apa ya Pak? Salah satu, yang paling Pak Budi seneng. Ku Jatuh Cinta. Iya, sing piye? Ku jatuh cinta itu. Dulu pernah ditebak seseorang tapi nggak bisa kondang. Rata jangan bukti itu pakai lagu itu semua. Terus apalagi Pak Mas Julius di mata Pak Budi Wijaya? Ini merupakan pengendang Jepang pertama di itu. Iya, iya. Di Jatilan. Iya. Siap. Dulu saya bawa ke selatan kan membawanya juga saya. Sampai dulu kan pernah jadi penari. Nggih. Iya, Bapak Empat kalau saya salah dulu, melakukan itu. Di salah satu Jatilan. Iya, iya. Oh, siap. Terus namanya itu melejit terus sampai di mana-mana. Oh iya, jadi nanti pakai bunang itu saya ya Pak. Iya. Lagu Tombati itu Mas Hadi banget. Ini yang pertama. Bener. Pakai bunang ya, yang ide.
Berarti Pak Budi sangat bangga nih punya Mas Julius nih. Ya bangga, saling membantu. Ya, Yang jelas gini ya Pak, mungkin kita sebagai wiraswara di Jatilan dan mungkin teman-teman yang lain sangat merindukan Mas Julius. Ayo kita berkarya lagi di Jatilan. iya. Saya akan dikendangi lagi kok. Jadi lek golek materi aja suwe-suwe ndak dadi larang Mas. Oh enggak, dia enggak pernah. Nek tapi kan dadi larang. Dan motor ini saya tahu sendiri. Benar. Iya, saya tahu sendiri kok. Oke, untuk mengulik dan ingin tahu apa saja tentang Mas Julius Kentus nampaknya tidak membutuhkan waktu yang singkat karena banyak prinsip beliau yang luar biasa, banyak prestasi beliau, banyak pengalaman yang bisa ditularkan kepada teman-teman semua. Mungkin petualangan Jatilan di kesempatan lain akan kembali silaturahmi ke Mas Julius Kentus dalam sesi acara yang berbeda. Matur sembah nuwun Mas Julius sudah banyak memberikan ilmu. Oke teman-teman petualangan Jatilan sudah menepati janji untuk menyuguhkan sesuatu yang berbeda kepada Anda mengenai pengalaman Mas Julius Kentus. Jangan lupa subscribe, tonton terus dan selalu subscribe channel-channel Jatilan lainnya agar teman-teman semua bisa melestarikan kesenian selalu semangat melalui media sosial. Tetap di Petualang Jatilan, tonton terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMK ini ya. Tarik apa? Tarik. Putrane kan juara mendangan paling cilik dhewe. Saya yang lanang biyen juara mendang di mana? Di Satria mana ya? Satria. Dia. Kalau generasi ini Soalnya gini ya Mas,